Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wasma'una qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin ayunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak Jemaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berkat rahmat nikmat Allah sehingga kita bisa duduk bersama dengan orang-orang baik insyaallah, yang kita laksanakan ta'lim majelis ilmu baik juga, tempatnya rumah Allah sudah pasti baik, niat insyaallah baik juga. Mudah-mudahan dengan cintanya kita dengan yang baik-baik, senangnya kita melakukan yang baik-baik, berharap kita kepada Allah semoga nanti di ujung hayat ini hendaknya kita juga dipanggil dalam keadaan baik, husnul khatimah, ditempatkan bersama orang-orang baik, yaitunya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi dalam hadisnya, ni'matani maghbun fihima katsirun minan nas as-sahha wal farq. Ada dua nikmat besar yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad ini, namun banyak kita yang lupa, banyak yang lalai, banyak yang tak peduli. Mana nikmat besar yang dimaksud itu? Itulah yang kita dapatkan malam ini, sehat dan kesempatan. Seandainya nikmat ini dicabut oleh Allah, jangankan kedua-duanya, salah satu di antara keduanya saja, tidak bisa kita duduk malam ini. Maka mesti kita syukuri. Maka siapa yang tidak pandai mensyukuri dua nikmat ini kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ini bukan kata saya ya, lebih baik mati katanya daripada hidup nambah dosa. Sebab nanti waktu yang kita pergunakan ini ditanyakan ulang kepada kita, kamano dihabiskan. Bingung kita menjawab nanti. Kalau kita isi dengan hal-hal positif, dengan hal-hal yang baik, insya Allah menjadi hujah di hadapan Allah nanti. Itulah yang menyelamatkan kita. Kok agak kasar kok Ustaz? Pas ya. Nanti kalau kasar-kasar bilang aja. Kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilhamdulillah shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada beliau, berharap kita kepada Allah semoga nanti di yaumul qiyamah kita peroleh syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Baik yang sama kita hormati, kita muliakan Imam Masaji Awak, semoga beliau tambah besar, tambah sehat, maksudnya tambah sehat, selalu dalam lindungan Allah, semakin bersemangat memimpin solat berjamaah di masjid ini. Yang sama awak hormati, awak muliakan pengurus BKM, mudah-mudahan BKM selalu diberikan hendaknya oleh Allah ide-ide cemerlang,
untuk memajukan agama Allah ini. Yang sama kita hormati, kita muliakan saudara awak yang duduk, walaupun banyak yang pulang. Supaya tidak bingung abang-abang apa-apa ambo, perkenalkan diri. Iko baru pertama kasih ko. Namo Pahri dari Bangkinang, asli Ocu. Aku bahasa Ocu aja, jangan kau luar ekoknya kau. Kau dah mandu endo. Senesia dah pandai bono dah pak. Tak topek dah. Aku bahasa Ocu yang banyak. Baik, kata Nabi dalam hadisnya, kun aliman. Kalian mesti jadi orang alim, orang berilmu, mampu hendaknya berbagi kebaikan. Ini perintah Nabi. Jadi orang alim. Oh, tidak sampai pengolan dah. Tentu pengolannya pak. Tidak sampai jangkauan dah. Jadi yang kedua, au muta'alliman, jadi murid. Jadi murid, mau duduk dengan orang alim. Ada majelis ilmu duduk dalam. Rugi kita tidak ada di dalam itu. Rugi pak. Ini perintah Nabi. Jadi orang alim, tidak bisa jadi murid. Jangan pepe pulang aja copek. Kau copek-copek pulang aja kan. Rugi. Kata Nabi dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berada dalam majelis ilmu, berada dalam jalan ilmu, maka Allah mudahkan baginya surga. Ikuti yang awak butuhkan kau. Tapi awak tak niyo iko dah. Dibuai kita dengan nafsu dunia kita, dibuai kita dengan yang lain-lain tak apa yang ada dalam pikiran kita. Kadang habis waktu main ini aja. Hek demino namo tu. Iko aja habis waktu. Padahal ada majelis ilmu, tak duduk dalam, maka rugi kita, celaka kita. Kapan agama ini akan naik ke permukaan? Sementara hari ini Islam itu tinggal namo yang tinggal leh. Apa contoh? Apa ruginya kita duduk dalam ruangan ber-AC ini? Tiada tempat yang paling dicintai oleh Allah di permukaan bumi ini melainkan rumahnya, itulah masjid. Siapa yang tak senang hatinya berada dalam masjid, usak bapak, usak. Tak nyaman berada dalam masjid, usak. Bobek copek. Tak ada dokter misalnya akan tu dah. Banyak zikir, cepat berubah, banyak istighfar. Nabi saja beristighfar dia, apalagi kita. Maka nyamankan hati kita dengan masjid ini. Kata Nabi dalam hadis yang lain, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Siapa yang hatinya bertautan dengan masjid, cinta dengan masjid, itu dia yang beriman dulu, kata Nabi. Kalau dia jauh dari masjid, tak nyaman dari masjid, jangan sekali-kali ngaku kita orang yang beriman. Kau apa? Kau orang Ustaz? Apa je orang? Kau main gas saja kan? Maka jangan terbuang waktu sia-sia. Jadi seorang murid. Ukur bayang-bayang kita. Kita bukan orang yang fahki, bukan orang yang paham. Maka sadari kelemahan kita, duduk bersama orang-orang alim biar kita paham beragama. Tak bisa kita, sibuk kita, kerja kita umpamanya. Jadi yang ketiga, au mustami'an. Jadilah orang yang mudah mendengar kebenaran. Kok krisis kini kok? Ndak mau dibaik yang benar, inyo aja yang batu. Diluruskan tegaknya sama orang, ndak mau dia. Dia saja yang benar. Krisis hari ini. Diberikan nasihat tak mempan, tak mendengar telinganya. Kalau seandainya betul-betul ditutup oleh Allah pendengaran ini, oh kacau kita, kacau. Maka jadilah orang yang mau mendengar yang baik-baik. Oh tak bisa juga. Jadi yang keempat, begitu Nabi memberikan kemudahan kepada kita. Jadi yang keempat kata Nabi, au muhibban, jadilah orang yang cinta dengan ilmu. Dia tak duduk di dalam ini, tak ada dia di sini. Mungkin dia sibuk, memang terhalang dengan keadaannya.
tapi dia dapat pahala. Apa sebab? Aduh, teh manis datang si kuat. Dia tak duduk tapi teh manis ada. Teh tolu. Ayo putih kan. Iko ya tu sehat gong. Ayo dokter kata orang kan. Tapi kalau banyak-banyak gombong orang Ustaz. Gombong. Tapi kalau campur ju teh manis, teh tolu lu sih gua. Sampai tangge tu masa ji kau pucuk. Jadi putih aja kan. Dia tak datang. Tapi ada kontribusi dia di dalam. Jadi yang keempat, hebat. Begitu Nabi sayangnya kepada kita. Banyak diberikan pilihan. Di ujung hadis ini, wala takun khamis, kata Nabi. Jangan kalian jadi yang kelima. Nabi tak sebut entah apalah yang kelima kok. Kenapa Nabi larang jangan jadi yang kelima? Fatahlik katanya. Kalian akan celaka. Tak ada nilai, rugi. Maka jangan jadi kelima. Wala takun khamis, fatahlik, celaka kalian, kata Nabi. Maka cintalah kita dengan ilmu. Maka yang berada dalam majelis ilmu itu, kata Nabi Muhammad SAW, wa innal malaika la tad'u ajanitaha ridan li talibil ilmi. Malaikat bentangkan sayapnya. Malaikat kau sayapnya dalam riwayatnya seluas langit dan bumi. Dia bentangkan, dia lindungi, dia payungi kita. Apa sebab? Ridha li talibil ilmi. Dia cinta dengan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Siapa yang tak mau ini? Siapa yang tak mau? Melainkan orang yang rusak hatinya, kotor pemikirannya. Jangan kira nanti otak ini tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nanti ditanya ulang, kemana kamu arahkan pemikiran ini? Cenderungnya meluruskan kaki, merebahkan badan. Cenderungnya makan enak-enak. Cenderungnya main tak jelas. Mubadzir. Innal mubadziruna kanu ikhwani syayatin. Kalau terbuang waktu sia-sia, saudara syaitan gua, kata Allah. Kok bahayanya? Maukah kita jadi saudara syaitan? Jangan. Maka hati-hati kita dengan hidup ini. Nanti akan ditanya ulang. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kata Allah. Nanti akan diberitakan ulang kepada kita tentang apa yang awak lakukan, apa yang awak kerjakan. Jam sekian di mana kita duduk, jam sekian apa kerjaan kita. Ini mesti kita berikan jalan yang benar nanti, sebab ditanyakan ulang kepada kita. Berhadapan langsung di depan Allah. Tak bisa kita berbohong. Banyak bono piti awak tak akan bisa bayu pengacara, tak berlaku. Allah tahu. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah tahu yang tampak dan yang tak tampak. Bagaimana kita mau berbohong? Iku muka dima bohong, Ustaz. Sampai jam berapa awak kau? Masih ada 37 lagi. 37 minit. Awak jangan lama-lama warna lah. Dulu ambo penelitian di dunia Putri Padang Panjang tu, itu ternyata konsentrasi anak-anak saja itu 15 sampai 20 menit. Anak-anak tu usia 13 sampai 15 lah, usia yang sedang bagus kan. Lagi kita ini banyak kan. Jadi daripada kita terbuang nanti, saya capek bicara, yang tabuk pulang tak ada sebab apa pasal kan. Nah, jadi panjang-panjang mana. Sampai sudah aja lah kan. Kecuali ada temani ya tu. Ada temani. Baik. Kajian awak malam ko, kajian singkat awak. Kalau awak beri judul, malam kini kita akan berbicara tentang bahaya hasad. Ko judul lagu. Hasad menurut Imam Al-Ghazali itu adalah suatu penyakit hati yang sangat berbahaya. Bahaya daripada asam urat, kolesterol, darah tinggi. Bahaya hasad. Kalau kita sudah terinfeksi virus hasad, dia tidak akan pernah senang menengok saudaranya mendapatkan nikmat lebih dari Allah. Tidak akan pernah senang hatinya. Dan dia akan berusaha untuk menghilangkan atau merusaknya. Kau cilaku kau orang penyakit hasad kau.
Maka di dalam surah Al-Falaq itu ayat 5 Allah katakan wa min syarri hasidin idza hasad. Kita mesti berlindung dari kelakuan orang-orang hasad apabila dia hasad. Jadi hasad kau dulu pasal dojo. Hasad ini berkemungkinan menginfeksi kita semua, apapun latar belakang kita. Mau ustaz kah dia, kalau hatinya bermasalah akan terinfeksi hasad. Imam masoji kah dia, kalau hati rusak hasad masuk. Mau berapa lapis pun kopiah putihnya, kalau hatinya rusak terinfeksi. Mau orang alim sekalipun, kalau hati tak benar terinfeksi hasad. Maka hati-hati ya, mesti kita berlindung dari bahaya hasad ini. Maka Nabi dalam hadisnya katakan, berikan peringatan keras kepada kita. Kalau bahasa awaknya warning ya. Tanda dati itu kan korak gambar dua. Apa kata Nabi? Ala katanya, ketahuilah, ingatlah, hati-hati. Inna fi jasadil mudghah, dalam jasad kalian ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau sehat mudghah tadi, tidak berkarat, tidak bernanah, tidak berdebu, maka sehat seluruh anggota tubuh kita ini. Wa idza fasada jasadu kullu. Kalau rusak mudghah tadi, bernanah, berkarat, berdebu, berlendir, maka rusak seluruh anggota tubuh kita. Di ujung hadis Rasulullah beritahu lagi, ala wahiya qalbi, mudghah itu adalah hati. Jangan sampai terinfeksi hasad. Kalau mudghah rusak, qalbu rusak, hati rusak, busuk, maka akal ini tak mampu dikendalikan oleh hati lagi. Mulutnya tidak bisa dikontrol oleh hatinya, yang keluar kasar-kasar saja. Bini dibentak, ayam masuk rumah, kone lantiong, tentu lantiongnya dilempari, patah kaki ayam. Padahal apa salah ayam? Sama dengan kita cari rezeki, di situ nampak dia rezekinya. Dia tak tahu itu punya orang, tak punya dia pemikiran. Datang yang punya rumah, dilempar pakai tangkai sapu, patah ayam. Berapa menderitanya. Apa masalah itu? Akal tak bisa dikontrol oleh hati. Hati ku filter. Kucing makan daging di dalam tudung nasi. Geser-geser, jatuh tudung, diambil satu potong sama kucing. Satu potong, tinggal 10 potong dalam. Dicari sampai ketemu kucing paling yang punya rumah. Ketemu, di kepalanya ditekan habis-habis. Berserak dulu kucing, Pak. Apa salah kucing sebetulnya? Apa salah kucing? Apa sebab ini? Akal, emosi tak bisa lagi dikontrol oleh hati. Bermasalah hati. Banyak zikir, dekat dengan masjid, duduk dengan orang soleh, itu obat hati. Jangan pulang-pulang saja. Rugi kita. Diberikan oleh Allah kesempatan untuk duduk dalam majelis ilmu, tak bayar. Kan tak bayar duduknya kan? Tak bayar. Apa yang membuat kita merasa rugi duduk dalam rumah Allah ini? Rahmat Allah datang di sini, kita ngelak. Nanti datang sakit baru istighfar, astagfirullah. Sakit ya Allah, sembuhkan. Inilah model kita hari ini. Saya banyak nengok orang di ujung hayat ini sakaratul maut, narang rumah kerja di ruang ICU SUD itu. Macam-macam perangainya. Ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang bercarut, ada yang berteriak, ada yang gini-gini. Tak apalah model ini. Tak suka mojok di batang sawit mungkin. Apa kerjaan bapak ini nak? Sakit sakaratul maut itu. Maka nanti di akhir itu, inilah penentunya kebiasaan kita. Kalau biasanya marah-marah juga nanti.
Bukan. Lunakkan hati, duduk bersama orang alim, orang-orang soleh, biar hati ini lunak. Karena hati ini fungsinya memfilter. Anak buat salah, tampar, disoga, tentu soga aja kok. Apa bahasa sih kok disoga? Apa dikejutkan apa itu? Dihardik. Dihardik. Padahal dia belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Belum mukallaf, belum balik. Kena juga tangan. Nanti besarnya jadi hantu. Tambah pusing kepala. Maka mesti kita kontrol. Yang mengontrol seluruh jasad ini Nabi sudah berikan jurusnya. Nih, hati dibenarkan, dibersihkan supaya organ tubuh ini bekerja dengan baik sesuai dengan syariat. Maka hati kunci. Maka mesti kita berlindung dari bahaya hasad. Jangan sampai masuk kawan. Apa bahaya hasad, Ustaz? Apa bahaya hasad? Yang pertama, langsung Allah beritahu kepada kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 105. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin ay yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Hasad itu, kata Allah, itu bukan perangai orang mukmin, itu perangai ahli kitab, orang musyrik. Ma yawaddul ladzina kafaru, perangai orang-orang kafir. Jadi kalau ada hasad-hasad, berarti bukan orang ndak wong awak kesan orang. Ndak wong awak tu doh. Ma yawaddul ladzina kafaru, kata Allah, orang kafir. Min ahlil kitab, orang-orang kitab, ahli kitab, walal musyrikin, orang-orang musyrik. Ayunazzala alaikum mir khairin min rabbikum. Dia tidak akan pernah senang melihat orang yang dapat kelebihan rezeki dari dirinya. Tetangga yang beli kulkas inyo yang kedinginan, menggigil di rumah mikir, mana lah dapat pemboli dapat jigo katanya. Tetangga yang beli mobil baru, otaknya yang jalan-jalan, 7 hari 7 malam jalan-jalan aja otaknya. Dari mana dapatnya mobil? Sama suaminya bekerja di LPP, sama grade-nya. Kok kawan beli mobil dia belum? Jalan-jalan terus otaknya. Akhirnya naik asam urat, stroke. Payah coba Pak. Itu bahaya hasad. Dan hasad itu juga lah penyebabnya orang itu datang ke tempat-tempat orang pintar. Orang pintar nama kan? Datang situ tahu-tahunya awak dibodohin. Dia pengen menghilangkan, dirusaklah mobilnya, dipisahkan suami istri. Memang dari dulu sudah ada barang ini. Datang ke dukun, tidak bisa minggu ke minggu depannya datang. Tidak bisa minggu depan, bulan depan. Pokok sampai Cilaku tetangganya kuat, gak usah mati. Golaknya, itu hasad. Sonang hati kawan kabelu. Kalau hasad ini ada dalam diri awak, sodo bermasalah. Daging korban pun jadi masalah. Lah dibagi elok-elok de penitia, dapat 3 kilo suang daging. Bawa pulang tenteng tiba di rumah ditimbang de kawan. Timbang kau bapak punya kau 2 kilo 9 matonyo, kau bapak 3 kilo samato katanya. Bermasalah yang buat pening. Semua salah, yang korban salah. Panitia Cilako, imam masjid tabedo, pengurus bermasalah. Apalah dua daging korban. Sodor kone sumpah. Semuanya disumpahkan. Itu hasad. Hati tidak berosio. Tahu telah dicek upuasan wajah sampai ke masjid yang sering keluar ke ada majlis ini. Ada majlis keluar gitu. Ini banyak macam gini. Kalau dia bukan ustaz dia,
kabur dia suang. Bahkan dinilainya pula ustaz tu katanya, ilmunya hai mana, sudah ini hai mana, ujung kuku saya baru tu katanya. Ini pula macam hari ini, dia saja yang benar, semua salah. Bid'ah saja, bid'ah. Yang benar tu istri 2, istri 3, istri 4. Yang nikah sekali cemen bro katanya. Ini macam. Maka mesti kita filter dengan baik. Itu yang pertama, bahaya hasad. Yang kedua, bahaya hasad. Kata Nabi Muhammad SAW, dia jelaskan dalam hadisnya, la tabaghadu, rusak ukhuwah kita. Maka Nabi berikan kepada kita tips. Jangan kalian saling benci. Sebab kalau sudah ada saling benci itu awal mula hasad itu. Tak tahu penyebabnya. Asal sebut aja nama fulan bin fulan katanya, berubah wajahnya. Nabi sudah berikan, la tabaghadu, jangan saling benci. Meskipun dia bukan seakidah denganmu, meskipun dia hewan, jangan saling benci. Kita ada adab, ada akhlak. Itu Islam bagusnya. Rahmat untuk semuanya. Sama hewan ada adabnya, ada akhlaknya. Sama tumbuhan ada akhlaknya. Maka mesti kita pahami agama kita dengan benar, supaya betul-betul ada rahmat. Kalian saling benci. La tabaghadu wa tadadu. Wa la tahasadu, jangan saling iri, jangan saling dengki. Wa la tadabaru, jangan saling membelakangi. Datang sanu lah, bayi kisau badan. Tak apa yang membuat dia tak mau berhadapan dengan sianu itu. Dan Nabi sudah katakan, jangan kalian mengalihkan wajah kalian ketika berpapasan dengan saudara kalian. Sebut saja kalau dia sedang berjalan bertemu, cipika-cipiki dia. Tapi awak jangan macam itu dulu. Tak kau cik luang kau suap. Apa yang terbedu kawan kau katanya kan? Telepon kau RSJ ni besok kan? Konslet kau katanya. Ketika kita berpapasan, ucapkanlah salam. Jangan alihkan pandangan kita. Kalau senyum, dia balas dengan senyum. Tak nampak dia kita tegur. Itulah Islam. Wala taqata'u, kata Nabi, jangan saling memotong, jangan saling memutuskan. Wa kunu ibadallah ikhwana, kalian mesti jadi, kata Rasulullah, hamba Allah yang bersaudara. Mesti jadi hamba Allah bersaudara. Saling sayang, saling kasih, saling cinta, tidak saling menjelekkan. Saling bahu membahu, saling topang menopang. Itulah Islam. La yahillu li muslimin ay yahjara akhahu fawqa salas. Tidak dihalalkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tidak bertegur sapa selama 3 hari. Apalagi seminggu, berbulan-bulan, setahun. Tetangga sama tetangga tak tegur sapa. Imam masjid dengan jamaah tak tegur sapa. Ndak imam sikor Ustaz. Ado Ustaz masjid. Kalau sianu imam qalunya ndak boleh dok pasal. Di Bangkinang Ustaz. Di Bangkinang. PRT dengan masyarakat, dengan tetangga-tetangga tidak tegur sapu. Model itulah PRW tidak tegur sapu dengan PRT. Bagaimana mau jalan sosial kita dengan baik? Dah rusak. Apa bahayanya tidak tegur sapa ini? La yadkhulul jannah qatimur rahim. Tidak masuk surga kalian kalau kalian mati dalam keadaan putus silaturahim. Itu bahaya. Awak nak tegur siapa dengan tetangga awak? Tiba-tiba malam mati. Kamano payah awak? Jalan duanya, surga neraka. Tak ada jalan tengah awak.
Awak yang nentukan pilihan, ndak ke surga, ndak ke neraka. Maka kalau ada awak salah-salah, ya baik yang kita tak sadar maupun kita sadari sengaja maupun tidak sengaja, maka datang ke masjid, disitulah awak nampak sesama awak kok, berikan salam. Itulah guna gugur dosa dengan salam saja, saling mendoakan. Itulah guna bahasa. Disatukan awak, dikumpulkan awak balik di rumah Allah. Antara waktu solat ke solat, jumpa di masjid, salam balik, gugur dosa, tebarkan senyum, soju hati balik. Tapi pergi masjid, kalau tak nampak masjid, apa kalau corong masjid selamat aku kedinginan awak dengar, tak mau duduk dalam. Apa masalah dengan diri kita ini? Apa dosa kita yang ada dalam diri kita? Tak nyaman dalam rumah Allah lagi, itulah kacau. Payah coba Pak. Payah cari obat. Itu yang kedua, bahaya hasad. Yang ketiga, awak tidak dikatakan orang beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Jangan ngaku beriman kalau kalian tak cinta dengan saudara kalian seperti kamu cinta dengan dirimu sendiri. Itu teokosan ajaran agama kita ini. Islam itu sangat indah. Kita dianjurkan cinta dengan saudara kita, bukan saudara kandung maksudnya ini, si iman, si akidah, saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang seakidah, seiman denganmu itu bersaudara. Al-Hujurat ayat 10. Fa'aslihu ma baina akhawaykum, kalau terjadi sengketa, adu argumen mereka bermasalah, maju ke depan, salah satunya jadi penengah, jadi hakim, berikan solusi dari masalahnya. Itulah Islam. Jangan tabaliok, jangan suang dimenangkan, suang diinjak. Perintah agama berikan solusi, bukan memihak. Jangan cari salah benarnya, carikan perdamaian antara keduanya. Itulah agama Islam itu. Jika bercakap orang, awak tepuk tangan, hampai katanya. Bermasalah tetangga, gas katanya. Tak boleh. Allah berikan ajaran kepada kita. Kalau ada bermasalah, maju ke depan, hakimi, damaikan mereka, jangan memihak. Jangan cari salah benarnya, itu sudah pasti itu. Sudah pasti itu. Salah benar sudah pasti, makanya ada argumennya, ada keributannya. Itu buktinya ada yang tak seimbang. Maka damaikan. Faslihu baina akhawaykum, damaikan di antara keduanya. La'allakum turhamun, maka rahmat Allah datang kepada kita. Jadi kita yang mendatangkan rahmat Allah itu. Jadi selama ini kenapa rahmat itu tak terasa? Karena kita belum pas menjalankan ajaran agama kita. Itu yang saudara. Seperti itu yang saudara. Telapak kaki yang tertusuk duri, mata turun ke bawah mencari alamat duri tadi. Mana yang tertusuk tadi? Tidak nyaman diinjakkan kaki, dicari oleh mata, dipikirkan oleh akal. Pakai apa saya keluarkan duri ini? Dipilter oleh hati, tak mungkin dikeluarkan pakai paku ini, sakit dia. Dicarilah barang yang halus, yang runcing, tajam. Ternyata jarum pentol bendanya, dikeluarkan pakai jarum pentol. Seperti itu kita ini bertetangga, bersosial, bermasyarakat. Kalau seperti ini aman ini, aman. Tidak ada yang hilang sandal di masjid, kotak impak tidak kena congkel, tidak ada jemuran yang hilang, tidak ada sepatu di luar hilang. Itu di perumahan kami itu sepatu di luar hilang.
Siapa yang ngambil? Udah terekam CCTV tidak juga ngaku. Nah itulah lucu. Ini bukan saya nih katanya. Udah terekam jelas CCTV. Nah, itulah modelnya. Karena itu tadi kita kurang bersaudara, hidup nafsi-nafsi. Yang kayo-kayo jola, yang sonang-sonang jola, yang musikin tambah musikin, yang tabedo tambah tabedo. Tidak ada persaudaraan. Dia pergi umroh berulang-ulang, Pak. Berulang-ulang. Sampai Ka'bah selfie. Ka'bah bro katanya. Tetangga uang sekolah anaknya menunggak. Tak pernah dia makan daging, makan susah. Dia pergi umroh berulang-ulang. Berangkat sepaket keluarganya. Yang kecil-kecil pun berangkat. Selfie di Ka'bah, Masjid Nabawi, Masjid Haram. Terus tetangganya seperti itu. Akankah kita membawa umroh yang mabrur nanti pulang ke tanah air ini? Maka mesti kita rubah mindset ini. Kelilingi Ka'bah sa'i sambil nyanyi-nyanyi, labbaik Allahumma labbaik. Kawan paling ada makan. Di belakang rumahnya anak yatim terbengkalai. Susah beli baju, sepatunya sudah bolong-bolong, bajunya sudah kusam. Kita buang duit puluhan juta pergi umroh. Bagaimana ini? Ini terampil ini serangan. Itu bahaya. Persaudaraan tak ada. Bagaimana kita nanti mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tak bisa kita bohong, tak bisa kita bawa pengacara sana, tak bisa. Kemudian yang terakhir, apa bahaya hasad itu? Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang hasad, orang yang rusak hatinya, amalnya habis. Itu bahaya. Maka di dalam hadisnya Nabi katakan, wa iyyakum wal hasad. Kalian mesti bikin jarak dengan hasad ini. Jangan coba-coba dekat, menjauh. Wa iyyakum wal hasad, bikin jarak dengan hasad. Apa sebab? Fa innahu ya'kulul hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kata Nabi, hasad itu memakan amalmu seperti kayu termakan oleh api yang besar. Seperti itulah. Apa gunanya? Kita rasa sudah sholat juga, sudah sedekah juga, sudah berbuat baik juga, sudah bertanggung jawab dengan anak istri, ternyata mati nanti masuk neraka dia. Ternyata ini penyebabnya, kata Nabi Muhammad SAW. Hangus amalan kita terbakar gara-gara hati rusak. Mungkin hanya ini dapat kita sampaikan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita bersama. 40 menit kita berbicara, terutama bagi kami pribadi yang menyampaikan. Salah khilaf, itulah saya asli Bang Kinang, Ocu. Banyak salah di bodoh-bodoh. Yang benar itu Allah Maha segala-galanya. Mudah-mudahan ada manfaat, dapat kita ambil ilmu di dalamnya. Mohon maaf atas agak kasarnya. Memang seperti inilah logat, payah merubah. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.